Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Jadi kali ini aku mau nyeritain cerita creepypasta. Jadi judulnya tuh Aksiom. Kalau kita terjemahin artinya tuh kebenaran. Kicauan burung terdengar sangat jelas seolah mereka terbang hanya beberapa meter saja di atas kepalaku. Tak hanya itu, hembusan angin begitu terasa menerpa tubuh seperti aku sedang terbang bersama burung-burung itu. Lalu dengan perlahan aku mencoba membuka mataku dan tampaklah sebuah pemandangan kota pada siang hari. Ratusan gedung pencakar langit menghiasi setiap sudut kota ini. Bahkan saat ini aku sedang berdiri di atas salah satu gedung pencakar langit yang paling tinggi. Aku merinding saat ujung sepatuku hampir tak lagi menapak pada tembok pembatasnya. Dengan cepat, aku mendorong tubuhku ke belakang. Karena jatuh dari ketinggian seperti ini adalah akhir dari segalanya. Ku coba berdiri kembali menatap pemandangan kota itu. Mencoba mengingat-ingat apa yang membuat aku bisa berdiri di atas gedung pencakar langit yang paling tinggi di kota ini. Namun usahaku sia-sia. Tak ada ingatan yang terbesit saat aku mencobanya. Semuanya terlihat hitam dan hanya sakit kepala yang kudapat bila terus mengingatnya. Perlahan kulangkahkan kakiku meninggalkan tempat itu. Di ujung sana terdapat pintu bertuliskan exit di atasnya. Ekspektasiku berbeda. Saat pintu itu terbuka, yang kujumpai hanya sebuah lorong pendek dengan ujung lorongnya terdapat tangga yang melika-liku sampai ke lantai bawahnya. Tak ada pilihan lain. Aku memang tak menemukan apapun selain lorong sepi dan tangga ini. Dengan cepat, aku menuruninya hingga aku sampai satu lantai di bawah lantai tadi. Lalu memutar, kemudian menuruni anak tangga ini. Di bawah begitu gelap dan sepi. Beberapa kertas yang berterbangan menyambutku seolah tertiup angin. Aku yakin ini adalah lobi sebuah kantor perusahaan. Namun tak ada seorang pun di sini. Ya, aku tak bisa mengingat apapun tentang bagaimana aku bisa berdiri di atas atap tadi, sementara kantor ini terlihat sangat sepi. Ku coba meraih gagang pintu keluarnya, namun itu terkunci. Lalu aku menoleh. Terdapat sebuah pintu besi lain di ujung lorong. Beruntungnya, pintu besi itu tidak terkunci. Saat di luar aku pun kembali dibuat keheranan. Pasalnya, hari tiba-tiba sudah malam saat aku di atas tadi masih terasa panasnya terik matahari. Menyadari bahwa saat itu aku berada di area belakang gedung, kulirik kiri dan kanan. Namun, tetap tak menemukan apapun selain sepeda yang tersandar di tembok. Dengan perasaan gelisah dan penuh tanda tanya, aku menyusuri kota sepi itu sendirian bersama sepeda yang kutemukan tadi. Listrik tetap menyala, hanya saja seperti tak ada kehidupan di sini. Kerongkonganku yang terasa kering memaksaku untuk menghentikan sepeda ini di sebuah supermarket. Siapa sangka, akhirnya aku menemukan seseorang di kota ini. Dia adalah pemilik supermarket itu yang sedang merapikan meja kasirnya. Dengan suasana hati yang gembira, aku mengambil sebotol minuman soda, lalu aku mengobrol sedikit dengannya tentang kota yang terlihat aneh ini. Saat hendak membayar minuman ini, pemilik supermarket itu berbalik dan memperlihatkan kedua bola matanya yang hitam menatap tajam ke arahku. Seketika aku merinding. Ya
Yang kulihat bukanlah sesosok manusia. Aku tak tahu pasti makhluk apa itu. Yang jelas, ini saatnya aku harus pergi menjauh dan tak berani untuk berbalik. Beruntungnya, di sebuah sudut ruko, aku melihat sepasang kekasih yang tengah asik mengobrol. Aku pikir akan selamat jika meminta pertolongan mereka. Namun, saat aku sudah sampai, yang kulihat justru hal menakutkan lainnya. Kedua mata pasangan itu juga menghitam pekat. Ketakutanku pun semakin menjadi-jadi. Aku berlari tanpa arah sehingga memilih untuk memasuki toko permainan. Yang kuyakini pasti ada seseorang di sana yang bisa menolongku. Suasana sepi menyelimuti toko itu. Satu persatu mesin game yang disusun berjejer bermain dengan sendirinya, tanpa adanya yang memainkan. Hingga saat aku berbelok di sebuah game kasino, dua orang berpakaian pegawai toko itu berdiri membelakangiku. Berkali-kali ku coba memanggil mereka berdua, namun tak ada jawaban. Sampai saat kuputuskan untuk mendekat. Mereka berbalik dan lagi. Kedua bola mata mereka hitam pekat. Ini sudah tak masuk akal. Tempat ini, bukan. Kota ini benar-benar aneh. Semua manusia yang kutemui di kota ini terlihat seperti mayat hidup. Aku pun berlari menuju pintu keluarnya. Namun sepertinya pikiranku telah dimanipulasi. Seolah tempat ini membentuk sebuah labirin aneh. Tak berpikir panjang, aku memilih berlari lurus ke depan sampai menemukan pintu. Ya, meskipun bukan pintu keluar yang tadi, setidaknya aku harus keluar dari tempat ini dulu. Tak ada yang bisa kupercaya lagi. Semua orang yang kutemui pasti memiliki mata hitam yang menyeramkan itu. Mengapa aku bisa berada di kota aneh seperti ini? Area belakang toko permainan arcade itu merupakan sebuah parkiran. Di tangga yang kulihat, ada seorang tunawisma yang berjaket kuning tengah duduk sambil menghirup tembakaunya. Siapapun dia, aku berani bertaruh. Dia juga salah satu dari orang yang mempunyai mata hitam itu. Dan benar saja, saat dia mengangkat wajahnya, dapat kulihat kedua bola matanya yang hitam pekat. Pikiranku kacau. Aku tak tahu mau kemana. Meminta tolong bukanlah jalan terbaik. Karena sejauh ini, semua yang kutemui adalah mayat hidup. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah pergi dari kota ini sejauh mungkin. Tapi sebelum itu, aku membutuhkan kendaraan yang lebih dari sepeda ini. Sembari menghindari tunawisma yang kini hendak bangkit berdiri itu, aku memeriksa satu persatu mobil yang terparkir. Berharap ada salah satu mobil yang pintunya tidak terkunci. Beruntungnya, aku menemukannya. Sebuah mobil sedan berwarna biru gelap. Saat ku coba menyalakannya, mesinnya tak mau menyala. Sementara tunawisma itu sudah berdiri di samping jendela sambil mengetuk-ngetuk kaca mobil. Dengan mata hitamnya itu. Lalu saat percobaan kesekian kalinya, akhirnya mesin mobilnya pun dapat menyala. Tanpa pikir panjang lagi, aku menginjak pedal gas sekencang mungkin, meninggalkan mayat hidup itu. Dengan sebuah kendaraan, aku berjalan tanpa tujuan menyusuri jalanan kota yang sepi dan tak berpenghuni itu.
Suasana kelam begitu terasa saat beberapa lampu etalase toko sesekali berkedip. Hingga pada akhirnya, perjalananku berhasil membawaku keluar dari perkotaan. Hanya ada ilalang di kiri kanan. Kabar buruknya, bahan bakar mobil ini telah habis dan berhenti total di tempat paling tidak menguntungkan. Aku terjebak dalam kondisi yang sangat serius. Akhirnya aku memilih untuk berlindung di dalam mobil, sambil sesekali memandang sekitar berharap tak ada mayat hidup yang menyadari keberadaanku. Cukup lama aku terjaga, sampai pada akhirnya kelopak mataku memberat, dan akhirnya membuatku tidur di atas setir mobil. Matahari terbit tepat di depanku. Cahayanya yang menyilaukan memaksaku untuk membuka kedua bola mataku. Pagi telah tiba dan aku menyadari bahwa kondisiku saat ini sama saja. Tak punya tujuan, tersesat tanpa makanan atau apapun. Aku menatap kaca spion untuk mengumpulkan kembali kesadaranku sepenuhnya. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekelebat, aku melihat di pantulan kaca spion bahwa bola mataku berubah hitam untuk sesaat. Sepertinya suatu virus tak sengaja menginfeksiku ketika masih berada di kota aneh itu, dan aku mulai menunjukkan gejalanya. Jika itu terjadi, aku harus mencari bantuan secepatnya. Meski harus berjalan kaki pun aku tak peduli. Setidaknya aku ingin seseorang menyelamatkanku. Aku tak mau mati seperti ini dan berubah menjadi mayat hidup seperti orang-orang di kota itu. Jalan panjang kutempuh dengan berlari kecil. Aku tak tahu sekarang berada di mana. Hanya ada puluhan kincir angin yang berbaris di sepanjang bukit. Tapi rasa letih, lapar, haus begitu parah. Aku hampir berada di titik terlemahku. Melanjutkan perjalanan tanpa arah tujuan seperti ini hanya akan membuatku mati di tengah jalan. Mungkin aku harus mendaki bukit untuk bisa melihat kemana aku akan pergi selanjutnya. Lalu aku melihat bukit paling tinggi, agar semua daratan terlihat dari atas sana. Hingga saat kakiku berhasil memijak puncaknya, sebuah kenyataan yang selama ini kulupakan kembali kuingat. Aku berdiri di atas bukit menatap sebuah panorama indah, yakni sebuah perkotaan kecil yang bangunannya dominan terbuat dari beton dan bata. Lalu dari kejauhan, tampak sebuah gunung yang puncaknya mulai mengeluarkan kepulan asap pekat. Tak selang berapa lama, gunung itu pun meletus. Muntahan lahar-lahar berterbangan memporak-porandakan kota kecil itu. Disinilah aku mendapatkan kembali semua ingatanku. Alasan mengapa aku berdiri di ujung atap pencakar langit itu adalah tempat di mana aku sedang berdiri saat ini. Ya, aku yakin pencakar langit tempat aku tersadar itu ternyata dulunya adalah bukit tinggi yang kupijak sekarang. Orang-orang dengan mata hitam pekat yang kutemui di kota itu ternyata adalah korban dari letusan gunung api yang kini tengah kusaksikan kedahsyatannya. Mereka sebenarnya mencoba menyadarkanku bahwa aku telah lama mati bersama dengan mereka akibat dari erupsi parah gunung itu. Namun, karena aku tak mau mengakui bahwa aku sudah mati, membuatku selalu hidup dalam bayang-bayang,
sampai sebuah perkotaan dengan pencakar langit dibangun di atas perkotaan yang dulunya rata dengan tanah itu. Ternyata akulah yang selama ini lari dari kenyataan. Aku membohongi diriku sendiri dengan beranggapan bahwa aku masih hidup dengan zaman di mana sebuah peradaban modern telah muncul dan kota yang ternyata bernama Pompeii telah musnah 79 tahun Masehi yang lalu oleh sebuah letusan gunung bernama Vesuvius. Ya, akhirnya aku bisa kembali ke alamku dengan tenang. Mulai saat ini aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang. Itu artinya saat ini kedua mataku pasti telah berubah hitam pekat. Jadi segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel aku.